Pantai terbaik di Indonesia menurut Bikin Cerdas Kanal. Yang pertama, Pantai Kelingking. Pantai Kelingking merupakan salah satu terindah yang terletak di Pulau Nusa Penida, Bali. Pantai ini menjadi bagian eksotis Pulau Nusa Penida. Hal ini tidak lain karena pintu masuk yang terletak di sebuah tebing dengan bukit memanjang serta menjorok ke arah laut tampak seperti jari kelingking. Pemandangan Pantai Kelingking dari atas adalah pemandangan eksotis tebing Paluang, atau disebut juga Karangdewa. Untuk menikmati Pantai Kelingking, pengunjung harus menuruni tebing terjal dengan kemiringan sekitar 70-80 derajat dengan hanya berpegangan kayu seadanya. Selama perjalanan menuju pantai, pengunjung juga diharapkan membawa air minum dan mengenakan topi mengingat udara yang cukup panas. Setelah sampai di pantai, pengunjung akan dihadapkan pada pantai yang indah dan menggoda untuk berenang. Namun hati-hati, ombak Pantai Kelingking sangat kuat, sehingga tidak disarankan untuk berenang. Yang kedua, Pulau Kanawa atau Pantai Kanawa. Kanawa Island Labuan Bajo merupakan pulau kecil dengan ribuan bintang. Laut cantik bertebar di sepanjang pantainya. Pulau yang biasa orang lokal menyebutnya sebagai Kanawa ini tidak akan habis rasanya untuk menceritakan salah satu dari sekian ribu keindahan yang ada di Pulau Flores. Sepertinya yang diketahui, semua bagian dari Pulau Flores memang sangat indah. Dari penjuru barat hingga penjuru timur Anda akan menemukan pemandangan dan spot wisata yang luar biasa. Mulai dari Taman Nasional Pulau Komodo hingga akhirnya Anda bisa mencapai Pulau Kanawa yang merupakan surga tersembunyi di tepi Flores Barat. Pulau Kanawa merupakan sebuah pulau kecil yang memiliki air laut sebening kristal dengan pasir putih dan terumbu karang yang sangat indah. Pulau ini memiliki warna gradasi air laut yang berwarna biru dan cocok sekali dijadikan sebagai tempat wisata untuk menghilangkan penat karena kesibukan pekerjaan. Pondok-pondok mungil di tepi pantai serta rindangnya pohon ketapang akan membuatmu terpesona dan merasa orang paling beruntung di muka bumi ini yang dapat menikmati keindahannya. Pulau Kanawa menjadi salah satu tujuan paling diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara di Pulau Flores Labuan Bajo. Yang ketiga adalah Pantai Pink, Nusa Tenggara Timur. Pantai Pink Labuan Bajo adalah salah satu pesona bahari Indonesia yang terdapat di beberapa tempat. Pantai ini unik karena warna pasir pantai yang jarang ditemukan di pantai-pantai lainnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Pantai Pink Lombok. Meskipun begitu, Pantai Pink Lombok bukanlah satu-satunya. Masih terdapat sekitar 6 lokasi lainnya yang juga memiliki spot wisata yang serupa. Nah, Labuan Bajo sebagai salah satu spot wisata bahari yang belakangan melambung juga memiliki pantai unik yang satu ini. Pantai Pink Labuan Bajo berada di Pulau Komodo, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk menuju ke lokasi, para wisatawan memang harus memanfaatkan beberapa moda transportasi karena keberadaannya di pulau yang dikelilingi oleh pantai-pantai. Cara yang paling mudah untuk menuju Labuan Bajo adalah melalui Bali menggunakan pesawat berkapasitas 50 penumpang. Para wisatawan bisa langsung mendarat di Bandar Udara Labuan Bajo. Dari Bandar Udara Labuan Bajo dilanjutkan menuju Pulau Komodo dengan memanfaatkan jasa sewa kapal Labuan Bajo, yaitu speedboat. Para wisatawan diantarkan menuju dermaga Loh Liang, Pulau Komodo. Perjalanan menggunakan speedboat memakan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan trekking. Trekking menuju spot wisata ini lumayan menantang. Namun para wisatawan bisa sambil menikmati pemandangan sekitar dan melihat Komodo dari dekat. Perjalanan trekking memakan waktu sekitar 4 jam dengan melewati tebing-tebing karang dan hutan bakau. Keempat, Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan. Salah satunya taman bawah laut yang diminati wisatawan mancanegara terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan yaitu Pulau Derawan, Maratua, dan Biduk-Biduk, Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan penyu sisik. Secara geografis,
terletak di semenanjung utara perairan laut Kabupaten Berau yang terdiri dari beberapa pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Rabu-Rabu, Pulau Samama, Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Nabuko, Pulau Maratua dan Pulau Derawan serta beberapa gosong karang seperti Gosong Muaras, Gosong Pinaka, Gosong Buliulin, Gosong Masimbung, dan Gosong Tababinga. Di Kepulauan Derawan, terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun dan hutan bakau hutan mangrove. Selain itu, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, kos, lumba-lumba, kima, ketam kelapa, duyung dogong, ikan barakuda dan beberapa spesies lainnya. Kegiatan yang bisa dilakukan di Pulau Derawan: sewa sepeda keliling pulau, bermain di pantai pasir putihnya, menikmati sunset sambil berfoto di dermaga panjang yang menjorok ke laut, berkunjung ke Gusung Pasir Sanggalau, sekitar 20 menit naik speedboat saat air sedang surut, snorkeling, melihat penyu bertelur di malam hari. Ke-5. Kepulauan Gili, Nusa Tenggara Barat. Kepulauan Gili berada di Selat Lombok, tepatnya sebelah barat laut Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gugusan pulau seluas 15 km persegi ini adalah satu dari 22 warisan geologi Rinjani Geopark yang dilindungi oleh UNESCO dengan urutan Gili Trawangan, Gili Menau, dan Gili Ar dari barat ke timur. Kepulauan Gili adalah gugusan pulau dengan ekosistem bawah laut yang sangat kaya. Jajaran pantai berpasir putih, keragaman gugusan karang, serta keanekaan biota laut merupakan elemen-elemen yang mengisi kepulauan ini. Karena itulah, Kepulauan Gili menjadi salah satu spot menyelam terbaik di dunia. Gili Trawangan. Melansir laman resmi Rinjani Geopark, Gili Trawangan adalah pulau kecil yang daratannya terdiri atas endapan pasir putih dari pecahan karang, cangkang tiram, dan fosil foraminifera. Di ujung selatan pulau ini, berdiri batuan berstruktur lava yang tersusun dari batuan basal dan membentuk bukit landai dengan ketinggian maksimum 100 meter di atas permukaan laut. Gili Menau. Gili Menau merupakan pulau terkecil dari 3 gugusan pulau ini, dengan luas kurang dari 2 km persegi. Pulau ini memiliki satu danau air asin di sisi barat pulau dan titik air tanah lepas, yang diperkirakan akan menjadi rembesan air tanah dan memengaruhi pertumbuhan karang biru. Di sisi selatannya, Gili Ar. Dulunya, Gili Ar adalah primadona gugusan pulau ini, sebab pulau ini paling dekat dari Pulau Lombok dan punya beberapa titik snorkeling dan scuba diving yang sangat baik di lepas pantai timurnya. Tak hanya itu, penyu di sepanjang terumbu karang juga bisa wisatawan temukan di sini. Akan tetapi, kedatangan ekspatriat di Gili Trawangan membuat popularitas pulau ini turun dalam beberapa tahun belakangan. 6. Ialah Pantai Canggu, Bali. Pantai Canggu memiliki karakteristik pantai dengan pesisir yang landai berpasir putih. Keemasan membuat pantai ini menjadi pantai terindah di Bali. Pulau Dewata sangat terkenal dengan destinasi wisata yang beragam, baik itu wisata budaya maupun wisata alamnya. Dari banyaknya wisata alam di Bali, yang paling mendominasi adalah wisata pantai. Pantai-pantai yang terdapat di Bali sangat cantik dan semuanya memiliki keunggulan dan keunikan yang berbeda. Salah satu pantai yang wajib Anda kunjungi saat berlibur ke Bali adalah Pantai Canggu. Pantai Canggu merupakan pantai yang mendapatkan julukan pantai terindah di Bali dan sempat masuk ke dalam daftar 100 pantai terbaik di seluruh dunia versi CNN pada tahun ke-2013. Wisata Pantai Canggu Bali menempati posisi ke-39 dari pantai lain yang terkenal dengan keindahannya. Sebut saja Pantai Navagio Big, Palaya Island, dan lainnya. 8. Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu di Kabupaten Sumba Barat SB, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, telah mencapai peringkat ke-17 dari 100 kategori pantai terbaik di dunia. Pantai ini merupakan salah satu destinasi wisata yang unggulan di Indonesia, yang juga terpilih sebagai pantai terbaik di Asia. Meskipun membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, Pantai Nihiwatu menawarkan pemandangan yang sempurna dengan air laut yang jernih,
pasir pantai yang bersih, dan matahari terbenam yang indah. Untuk mencapai pantai ini, kamu perlu melakukan perjalanan sekitar 30 km dari kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT, menggunakan berbagai jenis kendaraan. Jika kamu berangkat dari Pulau Bali, kamu dapat terbang ke Bandara Tambolaka dan kemudian menyewa mobil untuk mencapai Pantai Nihiwatu. Pantai Nihiwatu memiliki suasana yang sepi dan nyaman, sehingga cocok bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan pantai. Hal ini disebabkan oleh lokasinya yang jauh dari keramaian kota dan belum terpengaruh oleh industri pariwisata. Pantai ini juga menjadi tempat favorit para peselancar kelas dunia yang ingin mencoba keganasan ombaknya. Bahkan, pantai ini dikenal sebagai God's Love oleh para peselancar. Yang ke-9, Pantai Poganda. Keindahan pantai yang ada di Sulawesi Tengah seakan tak habis untuk dieksplor dan dinikmati oleh pecinta traveling. Banggai Kepulauan salah satunya. Kabupaten yang berupa kepulauan membuatnya menjadi kabupaten yang kaya akan pesona alam yang menawan, terutama pesona pesisir. Jika Anda ingin bersantai sekaligus melakukan aktivitas snorkeling dan diving di satu area, maka Pantai Poganda yang terletak di Dusun Poganda, Lok Panenteng, Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Pantai ini menjanjikan keindahan pesona alam pesisir yang memanjakan mata Anda. Pasir putih dan air yang sangat jernih membuatnya bak surga yang ada di Indonesia. Nyiur melambai diterpa angin menambah eksotisme khas kepulauan tropis Pantai Poganda. Bangunan dari bambu dan beratap daun kelapa sepanjang pantai menjadikan tempat istirahat yang nyaman dan eksotis di Pantai Poganda. Pantai Poganda memiliki ombak yang relatif tenang sehingga aman untuk dikunjungi oleh kelompok keluarga. Untuk fasilitas penginapan, pantai ini tidak dikelilingi hotel ataupun penginapan tetapi akomodasi dapat diatur dengan memanfaatkan guest house kamar di rumah penduduk yang akan memberikan pengalaman berkesan untuk Anda. Jika Anda berencana untuk melakukan diving, sebaiknya perjalanan Anda lakukan bersama travel agent yang telah tergabung dengan klub diving yang memiliki peralatan dan master dive yang cukup lengkap.